Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2C Administrasi Bisnis akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang kekuasaan dan keberadaan konflik pada organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Livia Devi Abimayu, yang kedua Najma Zahira Askiarah Divani, yang ketiga Prastika Ayu Rosalina, yang keempat Reza Sisilianti Febriana, dan yang kelima Titis Dwi Agustin. Pertama-tama, ayo kita ketahui dulu pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku. Selanjutnya, ayo kita ketahui dulu pengertian kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rogers, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mengubah orang atau kelompok lain dengan cara yang spesifik, sebagai contohnya dalam kekuasaan dan pelaksanaan kerjanya. Yang kedua, menurut Osip K. Fletstein, kekuasaan sosial merupakan keseluruhan dari kemampuan, hubungan dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan pemegang kekuasaan. Yang ketiga, menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan berpikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Walter North, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan merupakan kemampuan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada seseorang atau kelompok sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Selanjutnya yaitu konflik. Konflik merupakan suatu proses antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya menjadi tidak berdaya. Konflik itu sendiri merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat maupun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota atau antar kelompok masyarakat lainnya. Konflik itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik yang dapat terkontrol akan menghasilkan integrasi yang baik, namun sebaiknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan suatu konflik. Ada beberapa jenis konflik yang mungkin terjadi dalam organisasi. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu. Hal ini terjadi apabila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Apabila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau apabila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Kemudian, jenis konflik yang selanjutnya yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini bisa berasal dari adanya konflik antar peranan seperti pengurus dan para anggota. Kemudian, konflik yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok. Berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Misalkan, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Konflik yang selanjutnya yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena pertentangan kepentingan antar kelompok atau antar organisasi. Dan jenis konflik yang terakhir yaitu konflik organisasi. Hal ini timbul akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, serta harga-harga yang lebih rendah dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Kemudian kita beralih kepada penyebab terjadinya konflik dalam organisasi. Yang pertama, perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan kepentingan individu atau kelompok.
Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang sangat cepat dan mendadak dalam masyarakat. Yang kelima, perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah keuntungan konflik. Yang pertama, kreativitas dan inovasi yang meningkat. Akibat adanya konflik, orang-orang berupaya agar mereka melaksanakan pekerjaan mereka dan berperilaku dengan cara-cara baru yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan intensitas. Konflik dapat menyebabkan diatasinya perasaan apatis, dan ia dapat menyebabkan orang-orang yang terlibat dengannya menjadi bekerja lebih keras. Yang ketiga, kohesi yang semakin kuat. Konflik yang terjadi dengan pihak luar dapat menyebabkan diperkuatnya identitas kelompok, diperkuatnya ikatan, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ketegangan yang menyusut. Selama konflik yang terjadi dapat dikelola dengan baik, maka konflik tersebut malah dapat meminimalkan ketegangan yang ada. Selain keuntungan yang sudah dijelaskan sebelumnya, adanya konflik dalam organisasi juga menimbulkan kerugian, antara lain, yang pertama, menghambat kerjasama. Secara langsung maupun tidak langsung, konflik akan berdampak buruk terhadap kerjasama yang akan direncanakan. Yang kedua, saling menjatuhkan. Ini merupakan akibat yang paling nyata dari konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi. Akan selalu muncul tindakan atau upaya saling menjatuhkan satu sama lain dan membuat kesan lawan masing-masing rendah dan penuh dengan masalah. Yang ketiga, merusak sistem organisasi. Organisasi merupakan sistem sosial yang saling berhubungan, saling membantu, dan saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Konflik dapat merusak suatu sistem dan dapat menimbulkan ketidakpastian pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, menurunkan mutu pengambilan keputusan. Konflik yang destruktif atau konflik tidak sehat akan menghilangkan kebuntuan diskusi, fitnah, agresi, dan sabotase, serta menghilangkan sikap percaya. Situasi seperti ini tidak mungkin mengembangkan sumber dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu kerja. Jika konflik berkembang menjadi konflik destruktif atau konflik yang tidak sehat, hal ini akan mengurangi waktu untuk berproduksi dan menurunkan produktivitas organisasi, karena waktu yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menyebabkan kerugian terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya kita membahas mengenai manajemen konflik. Sebelum membahas lebih dalam mengenai manajemen konflik, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu, apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Menurut Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik yang mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil yang mufakat. Tipe manajemen konflik. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang pertama adalah accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Yang kedua, avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang ketiga, compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama, dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Atrasi artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut.
Dan yang keempat adalah mengambil keputusan, yakni pengambilan keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Tipe manajemen konflik yang keempat adalah collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang kelima, competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dengan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak dan yang pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Yang terakhir adalah conglomerating. Conglomerating merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih ke dalam konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda dapat memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua, diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Lalu ada pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih fungsi dari manajemen konflik? Manajemen konflik mempunyai beberapa fungsi, di antaranya meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawannya. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Sehingga kemampuan berpikir karyawan akan mengembang dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Yang ketiga adalah melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi akan membuat perusahaan terbiasa menyelesaikan dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Selain itu, manajemen konflik juga berfungsi untuk meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik, akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itulah tantangan bagaimana Anda bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya, manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antar semua pihak. Baik, itulah penjelasan kami tentang kekuasaan dan keberadaan konflik pada organisasi. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.